Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Sudah sepantasnya kita mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka para agnia yang telah bersolawat atas channel ini, karena dengan itu semua channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Begitu juga untuk rekan-rekan, saudara-saudaraku, pewer-pewerku terkasih dimanapun kalian berada. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga tetap selalu anti skip dan anti download, dan bila mana berkenan silahkan di share materi-materi dakwah dari link channel ini. Atas doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Haleluya. Bahwa kita sudah sepakat bahwa Injil dalam Galatia itu adalah Injil yang bermakna sebagai noun atau isim dalam lisanul arabiannya, atau kata benda, bukan kata kerja. Karena memang tidak mungkin Injil dipahami sebagai kata kerja. Kalau dia dipahami sebagai kata kerja, maka dia tidak lagi dikatakan Injil. Karena Injil itu artinya kabar baik, itu benda. Dia menjadi kata kerja pada proses pengabaran atau mengabarkan gitu. Jadi nggak mungkin Injil itu bisa dipahami sebagai kata selain kata benda, yaitu menuju pada sebuah benda kitab seperti ini. Ya. Makanya dia tidak diterjemahkan, karena memang proper name itu tidak boleh diterjemahkan. Jadi dia nama dari sebuah kitab yang di dalamnya itu merupakan firman Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa, atau saudara Kristen kita menyebutnya Yesus. Ya. Apakah Yesus itu sebetulnya namanya Yesus? Ya enggak juga. Mana ada nama Ibrani Yesus? Yesus itu sudah pengaruh luar, pengaruh dari Yunani. Maka kalau misalkan Tera itu berubah nama, atau yang lainnya Abraham menjadi Ibrahim, itu ya dimaklumi saja orang Yesus ya namanya berubah-ubah. Ambilin Al-Qur'annya Bapak. Aku mau bacakan dulu Al-Qur'an surat Al-Isra surat 17 ayat 24. Coba buka Al-Qur'anmu. Surat 17 ayat 104. Al-Isra, bukan Al-Isra ya. 104 kan 104 suratnya apa aku lupa, kemarin sudah aku ingat ya. Intinya begini, bahwa
sejarah itu selalu berulang. Nggak tahu, lupa aku. Ingatku Al-Isra, tapi nggak ada. Suratnya, nomor suratnya 104. Nanti kalau aku ingat tak kasih tahu. Intinya sejarah itu selalu berulang. Cuman waktu dan pelakunya saja yang berbeda. Tapi substansi ceritanya itu sama. Maka kalau saudara Kristen kita mengatakan bahwa polemik ini polemik yang menancap, polemik yang mengganggu pada hal-hal yang fundamental, itu ya bisa dimaklumi karena agama itu dibangun oleh kitab suci. Jadi Abrahamic faith itu agama kitab, agama yang berbasis pada literal atau literasi, ya, yang namanya kitab itu. Maka eksistensi kitab itu menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk diperhitungkan. Kalau aku bisa menggunakan bahasa gampangnya itu begini, tolong catat supaya kalian ngerti. Agama itu dilihat dari kitab sucinya. Kalau kitab sucinya beres, maka agamanya beres. Tapi kalau kitab sucinya hancur-hancuran, maka agamanya itu hancur-hancuran. Ya, aku ulangi. Agama itu bisa dilihat dari kitab sucinya. Kalau kitab sucinya beres, maka agamanya beres. Tetapi kalau kitab sucinya hancur-hancuran, maka agamanya itu hancur-hancuran. Nah, itu kamu pegang. Kenapa demikian? Ya tadi itu yang aku bilang, bahwa agama-agama kita itu yang Abrahamic faith ini, mulai dari Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, yang kemudian menjadi Kristen, dilanjutkan oleh penutupnya Islam, itu semua agama-agama kitab. Dia berbasic literatur, literasi, ya. Maka kalau kitab sucinya bermasalah, maka agama itu juga bermasalah. Tapi kalau kitab sucinya beres, maka agama itu juga beres. Nah, pengakuan yang disampaikan oleh saudara Kristen kita, seperti komentar yang kemarin, bahwa polemik seperti ini sudah terjadi 14 abad yang lalu. Jadi kalau aku menyampaikan kepada kalian, meskipun itu secara kebetulan saja, artinya aku tidak merekam peristiwa 14 abad yang lalu, tidak. Memang ada masalah. Ya, seperti tadi, sejarah itu berulang, aku hanya mengulangi saja. Nanti setelah aku mati, berapa tahun kemudian, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, insya Allah ada kristologi juga, dan dia akan mengulangi lagi. Bahwa memang di dalam kekristenan ada polemik di dalam kitab sucinya. Seperti itu. Seperti yang aku bilang kemarin. Kitab suci itu sebetulnya harus dibedakan dan bukan harus, sebetulnya ya memang beda dengan terjemahan kitab suci. Jadi kitab suci itu dan terjemahan kitab suci itu beda. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Karena terjemahan kitab suci itu produk budaya, dia bisa salah, maka ada edisi revisi. Ya. Maka ada edisi revisi. Itu yang tadi ambil tab Bapak yang tadi. Ya. Jadi begitu. Nanti akan berulang. Al-Qur'an mengatakan bahwa sejarah itu berulang, hanya pelakunya, terus ruangnya atau lokusnya, tempusnya, waktunya yang berbeda. Substansinya sama. Ya. Sebetulnya itu seharusnya menjadi perenungan, ya. 14 abad nggak beres masalah polemik kitab suci itu tuh sebagaimana. Polemik konsep teologis ketuhanannya juga enggak beres. Ada yang Tritunggal, ada yang Tunggal, ada yang One Yesus. Ya, itu fakta di lapangan seperti itu. Ya. Nah, kehadiranku kali ini, meskipun aku tidak mengcopy paste rekam jejak 14 abad yang lalu, karena memang bermasalah, ya jadinya bermasalah. Dan aku hanya mengulangi apa yang pernah terjadi 14 abad yang lalu. Gitu ya.
Ini aku kasih penjelasan semoga kalian ngerti. Jadi dulu ya, LA itu mengatakan bahwa kitab Injil itu karangan. Jadi kitab Injil itu karangan. Kita bisa lihat pada Injil-Injil yang lama ya. Jadi ada kitab Injil karangan Matius, kitab Injil karangan Markus, kitab Injil karangan Lukas, kitab Injil karangan Yahya. Namun kemudian aku tidak tahu pastinya sejak kapan diksi karangan itu dihapus menjadi kitab Sunji, kitab Injil Matius, kitab Injil Markus, dan kitab Injil Lukas seperti sekarang ini gitu ya. Kalau dulu nggak ada karangan, ya ini karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas seperti itu. Sekarang tidak. Misalkan ini kita ambil contoh Matius, dia tinggal menjadi Injil Matius, ini tuh. Ya, Injil Matius, kata karangannya sudah dihapus. Injil Markus ya menjadi Injil Markus. Ya kan? Karangannya dihapus. Injil Lukas ya tinggal Injil Lukas begini. Oke, sekarang Injil Yohanes kita lihat, ia tinggal begini. Injil Yohanes, tidak ada diksi karangan. Aku referensi literasiku Injil yang berubah dari Injil karangan Matius menjadi Injil Matius dan berikutnya itu tahun berapa enggak punya, literaturku enggak punya. Ya, itu bisa dilihat kalau kita punya koleksi Injil-Injil tua, ya. Oke. Namun demikian kita bisa lihat bahwa Injil dulu memang tertulis karangan seperti ini. Lihat ya. Ya, Injil karangan. Ini Injil lama ini. Ya. Coba aku close up supaya lebih enak. Nah itu, Injil karangan Matius. Nampak deh karangannya. Injil karangan Matius. Ya. Kita lihat Lukasnya. Lukas ya. Nih, Injil karangan Lukas. Oke, sekarang Markus coba kita lihat. Ini Injil karangan Markus. Ya, terakhir Yohanes supaya clear ya. Tadi kan kita buka. Tapi pada waktu dulu bukan disebut Injil Yohanes ya. Masih disebut Yahya. Jadi pengaruh Arabiannya masih kental karena Melayu ya ini. Ini kan bahasa Melayu ini. Injil karangan Yahya. Oke. Berubah kan dari Yohanes ke Yahya gitu ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan nama di Al-Qur'an namanya siapa, misalkan tentang Azhar itu ya, nanti di Bible siapa gitu, nggak usah kaget. Nah, ini aja dari Yohanes dia berubah jadi Yahya kok. Ngapain kaget? Oke, aku ulangi lagi, keseluruhannya dia begini. Ya. Sebentar. Ini keseluruhannya nih. Injil karangan. Oke. Jadi, aku bilang bahwa Injil itu adalah Injil karangan berdasarkan apa yang disampaikan LAI. Aku mengatakannya by data. Ada literaturnya. Sehingga wawasan-wawasan literasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kamu tidak percaya silakan aja datang ke Jakarta ke LAI sana. Dan bisa diskusi kenapa diksi karangan itu sekarang kok ditiadakan gitu. Oke. Berikutnya, Injil itu banyak, ya.
Banyak, ada 12 atau berapa belas, itu banyak ya. Kamu nanti bisa search lah di Google ya, Injil. Namun kemudian dia dimampatkan yang disebut dengan kanonik ya. Dikanonkan itu menjadi cuman 4 dari yang banyak itu. Yang seperti kita tahu sekarang ini ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Biasanya parameter yang digunakan kenapa masuk kanon? Jawabannya adalah karena waktunya lebih dekat kepada peristiwa aslinya. Sekarang kita kembali bertanya, dekatnya itu parameternya berapa? Berapa tahun? Karena Injil yang kita terima sekarang itu tidak ditulis ketika Kanjeng Nabi Isa atau saudara kita yang sebut Yesus itu masih ada. Ya. Enggak. Jangan dibayangkan Kanjeng Nabi Isa itu masih ada, Yesusnya terus para murid menulis gitu, enggak. Enggak begitu. Mungkin yang termuda itu Markus usianya ketika 50 tahun kemudian. Nanti Yohanes itu 90 tahun kemudian. Bayangkan. Maka kalau ada yang mengatakan seperti Pak dosen kita dari I3 mengatakan yang sekarang sepertinya ngajar di Providensia bahwa Injil itu harus disandingkan dengan hadis tapi tidak dengan Al-Quran, itu ya rasionalitasnya ketemu. Hadis itu ditulis beberapa tahun kemudian, tidak pada saat Nabi ada ditulis. Bahkan Nabi melarang karena takut bercampur dengan Al-Quran gitu loh. Sama ceritanya gitu. Injil-Injil kanonik yang sekarang ini, yang 4 itu ya, yang 5 gospelnya nantilah kita bicarakan. Itu tidak ditulis ketika Kanjeng Nabi Isa masih hidup. Makanya dikatakan itu hadis sebetulnya. Itu yang lebih tepat dan itu menjaga kesucian hadis itu. Karena kalau dikatakan dia kitab suci, Injil yang sebenarnya, ya tambah menodai karena banyak kesalahan-kesalahan, ketidakakuratan di dalamnya. Seperti yang kemarin 8 dan 6 itu, naik di atas bukit itu dimuliakannya itu 8 hari atau 6 hari setelah pengajaran itu, mbok sampai kiamat itu tidak bisa diketemukan. Maka harus ada salah satu yang dikorbankan. Nah kalau itu dianggap sebagai kitab suci, itu menjadi noda kan. Kitab sucinya kok ternoda begini gitu. Tapi kalau dibilang itu hadis, itu aman. Karena memang karakter hadis seperti itu. Ada yang bisa diterima, ada yang bisa ditolak. Ya. Bahkan ada kerangka berpikir begini, hadis itu meskipun lemah, tapi kalau dia banyak yang meriwayatkan itu bisa dianggap menjadi kuat. Gitu. Ya. Maka memang lebih aman Injil itu yang ada ini itu disebut hadis karena memang bukan itulah yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa. Itu adalah rekam jejak perjalanan Kanjeng Nabi Isa yang dicatat. Aku nggak tahu siapa narasumbernya, siapa sanadnya. Yang kita tahu kompilatornya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah Matius dan Yohanes, kalau Markus dan Lukas jelas bukan murid Yesus. Jadi jangan menganggap bahwa penulisnya itu murid Yesus. 2 itu bukan murid Yesus, Matius, Yohanes itu ada kesamaan nama. Tapi yang 2, Lukas dan Markus jelas-jelas bukan murid Yesus. Kalau Matius, ya ada yang namanya Matius murid Yesus. Yohanes, iya ada yang namanya Yohanes murid Yesus. Tapi apakah Matius dan Yohanes itu benar-benar murid Yesus? Jangan-jangan ada Matius yang lain atau Yohanes yang lain. Jangan-jangan hanya dinisbahkan kepada ini Yohanes, ini Matius. Padahal murid Yesus yang bernama Matius dan Yohanes tidak tahu menahu tentang itu.
Itu nanti kita bicarakan, ya. Itu nanti gampang kita bicarakan, ya. Tapi yang jelas dua nama Markus dan Lukas itu jelas-jelas bukan murid Yesus. Artinya ketika itu bukan murid Yesus, bagaimana penerimaan kita itu kan menjadi berbeda. Ya, kecuali murid Yesus. Ya, tapi itulah nanti kita bicarakan. Oke. Kemudian setelah proses kanonisasi, tentunya kanonisasi itu nggak sesingkat seperti yang aku ceritakan, itu perlu berproses juga, ya. Kekuatan siapa di balik itu menentukan ini masuk kanon atau tidak, itu kan ceritanya juga panjang. Makanya dari itu kesepakatannya itu dianggap masuk kanon itu yang tercatat itu waktunya lebih dekat ke kehidupan Kanjeng Nabi Isa dan berapa dan lebih jauhnya berapa. Dulu, ya. Atau ada sebuah kebijakan kalau Injil itu sudah ditulis 100 tahun setelah kehidupan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, maka dia tidak masuk dalam kanon, apa begitu. Karena kalau 90 masih masuk, Yahya itu menulisnya Injilnya, Yohanes itu 90 tahun kemudian itu masih masuk. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kan, dasar apa yang digunakan, ada hitungan tahunnya itu loh. Berapa jarak Injil itu ditulis sehingga dia bisa diterima. Jarak terjauhnya itu berapa tahun. Terus yang menentukan itu siapa dan alasannya apa? Kan begitu. Ribet pokoknya, ribet. Ya. Misalkan Injil paling muda setelah ditulis 90 tahun kemudian misalkan. Siapa? Yohanes. Nah, kita tanya, apa alasannya kok 90 tahun? Apakah sakarepe dhewe mengambil kebijakan? Kan blunder juga, ya. Oke. Selanjutnya kita tahu sekarang ini, kita tahu matangnya Injil itu menjadi 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, aku lupa. Ini kita nanti masuk seri yang kelima tuh, ya. Seri yang kelima. Ya. Oke. Walaupun sekarang nanti ada 5 gospel, ya. Itu nanti kita bisa bicarakan juga. Tetapi secara mainstream Injil itu jadinya 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena 5 gospel itu juga yang ngambilnya seperti dari Injil kanonik itu. Cuman 5 gospel itu tinggal melakukan sebuah analisis mana yang benar-benar perkataan Yesus, mana yang bukan. Itu dianalisa dengan warna. Nah, kembali kan, kerja begitu itu kerja mustolah hadis. Jadi di sini nanti kalau ada tulisan warna hitam itu bold, itu berarti Yesus tidak mengatakan. Nanti ada grey, itu ada lagi apa penjelasannya. Ada yang mungkin Yesus katakan, ada yang Yesus katakan. Akhirnya tinggal 18% ucapan Yesus. Jadi sebetulnya ini juga 5 gospel ini bukan sesuatu yang baru. Dia hanya menyaring dari Injil yang sudah ada, ya. Dari Injil yang sudah ada, cuman memisahkan mana yang benar-benar ucapan Yesus, mana yang tidak. Itu aja, ya. Polemik lagi kan. Sekarang ini tahun berapa ini? Makanya aku bilang tadi, sejarah itu berulang. Kalau udah 14 abad yang lalu ada polemik kitab suci, ini tahun berapa ini? Aku lihat dulu, ya. Penerbitnya ini 5 gospel ini sebentar. Ini tahunnya di mana ini tahunnya? Dan nanti berulang lagi, ya begitu. Ini mau dikemana, memang sejarah itu berulang, ya. Enggak ada tahunnya ini, ya. Enggak ada tahunnya, tahun berapa ini, ya. Yang jelas ini populer. Oh, tahun sebentar. 1993. Tapi ini sudah copyright tahun 1993. Artinya sebelum itu sudah ada ini. Ya. Sudah ada.
Ya tergantung nanti kalau ada orang-orang cendekiawan lagi, ternyata yang 18% itu bisa dikupas lagi menjadi cuma 10%, lama-lama habis. Oke. Kita sudah tahu, ya sudah kita terima ada 4 Injil kanonik. Sekarang sesuai dengan tajuk yang sedang kita diskusikan, apakah memang 4 itu? Ternyata tidak. Ternyata Paulus itu juga punya Injil. Gitu loh. Ini yang jarang diketahui, jangankan orang Islam, orang Kristen aja belum tentu tahu kok bahwa Paulus itu punya Injil. Ya. Paulus itu punya Injil. Oke. Sekarang kita merujuk kepada Galatia ini kemarin ya. Yang kita sudah sepakat bahwa Injil di situ berarti kata benda, ya benda seperti ini, bukan kata kerja. Aku baca ya, buka Bible-mu, Galatia 1. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Membangkitkan dia. Membangkitkan siapa? Yesus. Siapa yang dibangkitkan? Yesus. Yang membangkitkan siapa? Dia itu Allah. Artinya Yesus kalau tidak dibangkitkan nggak iso bangkit. Sebuah konteks bahwa Yesus relatif terhadap Allah sudah jelas. Maka di kitab Yohanes dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Dan kalau kita berpikir secara logis, tidak mungkin yang relatif itu menjadi Allah. Yesus di sini relatif karena dia dibangkitkan. Ya, kalau tidak dibangkitkan Bapa, dia tidak akan bisa bangkit. Karena jelas Paulus mengatakan ya, Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Bapa yang membangkitkan Yesus anaknya. Kalau nggak dibangkitkan, ya orang bangkit. Relatif kan? Lalu masih mau nggak terima dengan ucapan Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Terus gitu mau ngaku pengikut Kristus. Omongannya Yesus nggak diindahkan. Yesus nggak pernah ngomong Allah, terus dikatakan Yesus itu Allah dari Hongkong. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus Allah. Dan Alkitab mengatakan itu Yesus sendiri loh yang ngomong, Bapa lebih besar daripada aku. Kok sulit banget ya untuk tunduk terhadap ucapan Yesus. Karena apa? Dalam konteks itu sudah terjadi relativitas bahwa Yesus relatif dibanding dengan Bapa yang absolut. Dan Paulus mengatakan bahwa Bapa lah yang membangkitkan dia. Maksudnya Yesus. Berarti kan kalau nggak dibangkitkan nggak bisa bangkit. Siapa lebih kuasa? Ya Bapa. Ya. Oke, dan berikutnya. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nanti ini kalau yang belum mengikuti kajianku seperti secara holistik bingung. Itu ada Allah, ada Tuhan gimana gitu. Kamu buka lagi videonya. Yang junior tanya sama seniormu. Ya. Oke. 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Lihat, itu ada kata-kata Bapa kita, ya, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Disitulah nanti Paulus ingin membangun konsep keselamatannya yang disebut dengan soteriologi salib. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa lama, Le?
Kita sampai setengah jam aja ya. Besok kita lanjutkan karena ini juga sudah masuk waktu maghrib. Waktunya sholat maghrib berjamaah kelanggar ya. Oke, aku sampaikan dari ayat 1 sampai 5 saja. Ya. Jadi itulah pernyataan yang keluar dari Paulus di Galatia itu, bahwa Bapalah yang membangkitkan dia. Kita kan akan berbicara kebangkitan. Ya, nanti bangkitnya itu eterial atau material, ini loh polemiknya tuh di sini. Tetapi setidaknya kita mau tidak mau, sepakat atau tidak sepakat, faktanya dikatakan oleh Paulus, Bapa, ya, Bapa, ini Bapa, ya, sorry nggak ada K, bapaknya nggak ada K, gini, Bapa, ini anak. Ya, Bapa ini yang membangkitkan anak. Coba, sulit nggak memahami bahasanya? Membangkitkan, artinya kalau nggak dibangkitkan ini nggak bisa bangkit, nggak bisa apa-apa, gitu loh. Otoritas itu ada di Bapaknya yang absolut, ini relatif. Coba sih menalar yang sehat gitu loh. Apakah yang relatif ini setara dengan yang absolut? Apakah Yesus itu setara dengan Bapa? Orang Yesus sendiri bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Sehingga dia kalau tidak dibangkitkan, tidak bangkit gitu loh. Karena jelas diskusi kita kebangkitan Yesus. Nanti baru kita lihat di Injilnya. Ya, Injilnya siapa? Injilnya Paulus. Dan dia mengatakan hanya ada satu Injil, bukan 4 Injil. Nih, baca nih, 1 Injil. Gak ada yang lain. Yang diterima Paulus sebagai Injil itu adalah 1 Injil, bukan 4 Injil. Ini polemik lagi kan? Dan ini akan berulang lagi nanti, karena memang tidak selesai. Ya, oke, kita sudah mendapat suatu informasi bahwa Yesus itu dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Bapa. Ya, sehingga besok di seri yang ke-6 kita langsung masuk ke hanya 1 Injil. Ya, hanya 1 Injil, sehingga kita tahu ternyata Paulus itu juga punya Injil, gitu. Ya, baik di sini dulu kajian kita ya. Anda setuju silahkan like, Anda tidak setuju silahkan dislike dan cari channel lain yang itu sesuai dengan Anda, yang menyenangkan Anda ya. Jadi silahkan saja, tidak ada masalah ya. Untuk saudara-saudaraku ya, semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya, sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita. Aku ingatkan, jaga iman, jaga Islam, tetaplah dalam kesetiaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Gusti Allah yang Maha Agung, selalu di dalam Islam sampai nanti menutup mata. Tetapi jangan lupa, ayo kita hormati iman-iman saudara kita yang lainnya. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, yang laki-laki berjamaah ya. Jangan bikin malu, kamu sudah pakai celana nggak mau berjamaah, ganti dengan rok itu. Berjamaah, kelanggar ke masjid, penuhi dengan kehadiranmu yang ada di sekitar rumahmu ya. Karena sholat itu kewajiban, berjamaah itu juga kewajiban. Jadi kalau kamu sholat doang, ya kamu hanya menjalankan kewajiban sholat, kewajiban jamaahnya belum. Gitu loh ya. Makanya aku ingatkan, ayo kita berjamaah. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di seri-seri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.